Selamat siang pemirsa. Setelah beberapa waktu Yogyakarta dilanda sepi karena COVID ya, artinya karena dampak dari COVID, di mana kemudian para wisatawan tidak banyak yang berkunjung ke Jogja, kemudian para mahasiswa dan pelajar juga masih daring, mengakibatkan lengangnya lalu lintas di kota Jogja untuk jangka waktu yang cukup lama ya. Nah, kali ini siang ini saya menemukan suasana yang seperti awal sebelum ada corona ya. Ini ruas jalan antara UIN ke arah barat sampai perempatan Dembangan yang melewati Lipo Plaza dan Rumah Sakit Siloam ini nampak macet panjang, artinya traffic light-nya ketika lampu merah cukup panjang, menandakan banyak lalu lintas di kota Jogja mulai beranjak naik ya trafiknya ya. Semoga ini kedepannya berdampak positif terhadap roda perekonomian di kota Jogja ya. Karena seperti kita ketahui, Jogja memang ekonominya tertumpu lebih banyak ke sektor pariwisata dan sektor pendidikan ya. Dalam kalkulasi kotor secara bodon itu pernah dihitung, saya pernah baca di salah satu media mainstream, itu sekitar 1 triliun uang yang masuk dalam 1 bulan dari kedua sektor tersebut. Itu hitungan angka minimal ya, artinya paling tidak segitu, sehingga bisa memutar perekonomian kota Jogja dan DIY secara umum. Hal itu kemudian hilang dan berangsur-angsur hilang ya ketika pandemi COVID mulai melanda dengan segala pembatasannya. Jogja mengalami ya seperti kota yang mati suri ya. Hari ini saya menemukan kembali, mungkin menjelang weekend juga ya, menemukan kembali kemacetan yang biasanya menjadi pemandangan sehari-hari di kota Jogja di ruas-ruas jalan tertentu ya, terlebih di saat weekend ya. Kemudian sinyalemen yang beredar pada saat-saat ini akan adanya sekolah tatap muka mulai digelar, dan kemudian ada lagi MICE ya, meeting exhibition dan sebagainya. Saya beberapa kali kemarin di Hotel Mercure ada rombongan tim-tim sepak bola yang bertanding, ada Persita Tangerang, ada Persiraja Banda Aceh. Kemudian saya kemarin ngantar salah seorang customer saya, seorang dari Kementerian Pariwisata yang mengadakan rapat di Jogja ya. Rapat meeting exhibition mulai terjadi lagi ya, mungkin juga momentumnya sebelum bulan puasa, sehingga arus kemacetan sudah mulai terasa di kota Jogja ya. Ya, kemacetan mungkin sesuatu yang tidak mengenakan ya, tapi paling tidak ini menjadi indikator ekonomi mulai menggeliat ya. Ekonomi mulai menggeliat karena Jogja bukan sebuah kota industri ya, bukan sebuah kota dengan produknya yang masif dan dijual, dipasarkan kemana-mana ya. Ada memang, tapi mungkin lebih ke industri kreatif ya. Industri kreatif lah. Jogja kota pariwisata, pendidikan, kota jasa, dimana produk-produk jasa banyak sekali dijumpai di kota Jogja, mulai jasa yang sifatnya menopang pariwisata sampai jasa-jasa yang menopang pendidikan ya. Kemudian jasa-jasa yang ada di kota Jogja seperti jasa teknologi, misalkan teknologi informasi maupun hal yang terkait dengan dunia IT juga pasarnya kemana-mana, tapi berbasis di Jogja. Mungkin sumber daya manusianya juga banyak di sini ya, dengan bertebarannya ratusan kampus di kota Jogja. Saya menghitung, saya tertahan di traffic light Adi Sucipto ini, perempatan Dembangan ini sudah yang keempat kali lampunya merah. Ini yang keempat ini ya. Ini saya lolos atau tidak. Saya mau berbelok ke arah utara ke Jalan Avandi ya, di Jalan Gejayan. Ini tuas gas sudah saya
injak ya, artinya saya ingin kenceng tapi akhirnya saya lolos ya. Saya lolos memasuki jalan Gejayan ya, yang cukup ramai juga ya lalu lintasnya. Nah, seperti Anda lihat di sisi kanan saya, antrian juga panjang ya, mengular ya. Oke, semoga kedepannya kemacetan lalu lintas di satu sisi mungkin tidak enak, tapi di sisi lain menjadi satu sinyal akan kebangkitan ekonomi di kota Jogja khususnya, dan mungkin juga sama jika terjadi di kota lain. Setelah 1 tahun ya kita babak belur dihajar oleh isu COVID ya, COVID dan segala isunya. Oke, selamat sore pemirsa, selamat beraktivitas. Tetap punya harapan untuk kedepannya. Eko Sasmito melaporkan dari Kota Yogyakarta.